warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fikri. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi pasar. Pasar adalah salah satu dari bagian sistem instruksi produk hubungan sosial infrastruktur, tempat usaha menjual barang, jasa, dan tempat kerja untuk orang-orang dengan imbalan uang. Ciri-ciri pasar persaingan sempurna. Yang pertama, jumlah penjualan dan pembeli sama banyaknya. Yang kedua, pedagang leluasa membuka untuk menutup usahanya. Yang ketiga, barang yang dijual bersifat homogen. Yang keempat, penjual dan pembeli mengetahui informasi harga yang jelas. Yang kelima, kebebasan dalam bertindak dan memilih. Yang keenam, adanya kebebasan keluar masuk pasar. Sekian dari saya, terima kasih. Kelebihan pasar persaingan sempurna, harga benar-benar terbentuk melalui mekanisme harga. Harga yang terbentuk tidak ada campur tangan pemerintah maupun asosiasi produsen. Dalam jangka panjang, akan terjadi harganya menguntungkan konsumen karena harga dibentuk dari biaya rata-rata minimum, sehingga pasar menjamin produksinya menjadi dengan biaya rendah. Persaingan sempurna tidak memerlukan adanya iklan kinerja, jenis barang, kualitas dan harganya hampir sama. Kekurangan pasar persaingan sempurna. Keuntungan yang diterima dalam skala normal sehingga beberapa perusahaan sulit menyediakan dana untuk pengembangan. Konsumen dapat merasa jenuh dalam pembelian karena produk pada pasar adalah produk homogen sehingga membatasi pilihan konsumen. Persaingan sempurna dapat menimbulkan biaya sosial. Perusahaan yang abai dengan biaya sosial akan menimbulkan kegiatan produksi yang merugikan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Wulandari. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pasar monopoli. Pasar monopoli. Pasar monopoli adalah salah satu bentuk pasar persaingan tidak sempurna. Dalam pasar monopoli, biasanya hanya satu produsen yang dapat menetapkan harga produk-produknya. Pasar monopoli adalah sebuah perusahaan atau bentuk pasar yang hanya satu, namun produk dan jasanya dibutuhkan oleh banyak orang. Ciri-ciri pasar monopoli. 1. Hanya ada satu produsen. 2. Barang yang diproduksi tidak ada substitusi. 3. Produsen baru sulit masuk ke dalam pasar monopoli. 4. Perusahaan di pasar monopoli sebagai penentu harga. 5. Promosi dan iklan kurang dibutuhkan. Kelebihan pasar monopoli. 1. Perusahaan monopoli harus menumbuhkan efisiensi untuk dapat bersaing dengan perusahaan lainnya pada produk sejenis. 2. Kekuasaan perusahaan monopoli harus dikontrol dan diawasi oleh negara. 3. Pasar monopoli dapat menghasilkan inovasi baru yang dilindungi oleh undang-undang, hak cipta, dan hak paten dari berbagai perlombaan untuk penemuan baru. Kelemahan pasar monopoli. 1. Persaingan ini menumbuhkan eksploitasi terhadap pemilik faktor produksi. 2. Monopolis akan bebas menguasai penjualan karena perusahaan lain susah masuk ke dalam pasar. 3. Persaingan dapat menumbuhkan pendapatan yang tidak merata karena keuntungan hanya pada monopolis dalam waktu jangka panjang. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Medi Azril. Di sini saya akan menjelaskan tentang pasar oligopoli. Pasar oligopoli adalah salah satu bentuk pasar persaingan tidak sempurna di mana barang yang dijual di pasar ini sifatnya homogen atau sulit dibedakan meskipun produsennya ada beberapa. Jenis pasar ini biasanya didominasi oleh lebih dari 2 produsen, tapi tidak lebih dari 10 produsen. Ciri-ciri pasar ini ada 2 pasar atau lebih. Yang kedua, produk yang dijual umumnya bersifat homogen. Yang ketiga, harga barang relatif sama. Yang keempat, produsen baru sulit masuk ke dalam pasar. Yang kelima,
membutuhkan modal yang cukup besar. Dan yang keenam, kebijakan salah satu perusahaan secara signifikan mempengaruhi produsen lainnya. Adapun kelebihan dan kekurangan pasar oligopoli, kelebihan pasar oligopoli antara lain konsumen dapat memilih produk sesuai dengan keinginannya karena pasar ini menyediakan banyak pilihan. Yang kedua, ketatnya persaingan antar produsen memberikan keuntungan tersendiri bagi konsumen, yaitu kesadaran produsen tentang pentingnya produk berkualitas dengan harga terjangkau. Yang ketiga, umumnya produsen di pasar oligopoli selalu melakukan inovasi terhadap produk dan pelayanannya sehingga dapat sendirinya produk akan terus berkembang. Adapun kekurangan dari pasar oligopoli, yang pertama, produsen baru akan kesulitan masuk ke pasar ini karena persaingannya sangat ketat. Yang kedua, sering terjadi perang harga antar produsen untuk lebih banyak konsumen. Dan yang ketiga, memerlukan modal besar untuk melakukan promosi atau iklan secara terus-menerus agar dikenal atau diingat oleh konsumen. Dan produknya dapat dibedakan dengan produk dari produsen lain. Sekian dari saya, terima kasih. Kemudian terdapat pasar monopolistik. Pasar monopolistik merupakan pasar yang dimana di dalamnya ada banyak produsen yang memproduksi atau menjual produk yang serupa namun memiliki beberapa perbedaan. Nah, monopolistik memiliki beberapa ciri, yaitu yang pertama terdapat banyak produsen atau penjual. Karena penjualnya banyak, maka bisa kita katakan market share-nya itu kecil untuk setiap produsen. Yang kedua, terdapat diferensiasi produk, yang artinya beda dari pesaingnya. Dalam segi apa? Misalnya dari segi furnitur, kualitas, bisa juga ciri khas. Yang ketiga, produsen dapat menentukan harga. Perbedaan harga dari masing-masing produsen memungkinkan setiap produsen memiliki kekuatan untuk menetapkan harga outputnya. Yang keempat, produsen mudah keluar masuk pasar. Yang maksudnya pasar monopolistik ini tidak memiliki penghalang untuk usahanya. Contoh penghalangnya seperti peraturan pemerintah atau izin. Jadi di pasar ini usahanya gampang dibuka maupun ditutup. Yang kelima, produsen harus melakukan promosi. Karena banyak produsen yang membuat produk yang serupa, maka setiap produsen harus memperkenalkan keunggulannya yang tidak ada di saingannya sehingga dapat menarik konsumen untuk membeli produknya. Kemudian kelebihan dan kelemahan pasar monopolistik. Kelebihan dari pasar monopolistik yaitu yang pertama, konsumen memiliki banyak pilihan produk sebagai alternatif. Yang kedua, kebebasan produsen untuk keluar dan masuk pasar. Yang ketiga, inovasi di bidang produksi bisa dilakukan. Yang keempat, produsen bisa berkembang dan lebih kreatif. Yang kelima, pendapatan produsen cenderung merata. Kemudian kekurangan dari pasar monopolistik yaitu yang pertama, persaingan sangat ketat. Yang kedua, market share-nya hanya sebesar 30% hingga 40% saja. Kemudian yang ketiga, kebocoran anggaran produsen di bidang inovasi. Yang keempat, kebutuhan biaya untuk pemasaran yang besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febriadi akan membacakan hambatan masuk ke dalam pasar. Yang pertama, pasar persaingan sempurna. Tidak ada hambatan untuk masuk dan keluar dalam pasar persaingan sempurna. Berbeda dengan pasar persaingan tidak sempurna yang tampak ketat dan penuh aturan, serta hambatan untuk keluar masuk pasar. Pasar persaingan sempurna diasumsikan tidak ada perusahaan yang bisa memengaruhi harga suatu produk. Kedua, pasar monopoli. Pasar monopoli memiliki hambatan bagi perusahaan lain untuk masuk dan bersaing dalam pasar. Hambatan tersebut dapat berubah legalitas seperti undang-undang, teknologi yang canggih, dan tidak mudah dicontoh perusahaan lain dan keuangan atau modal yang besar. Yang ketiga, pasar oligopoli. Pasar oligopoli memiliki hambatan utama untuk masuk biasanya terkait biaya modal.
Biaya modal adalah biaya pengaturan satu kali, seperti membeli pabrik atau tanah baru. Biaya ini bisa mahal dan dapat melarang perusahaan baru masuki industri. Yang keempat, pasar monopolistik. Tidak ada hambatan untuk masuk atau keluar yang ada dalam persaingan monopolistik. Bagaimanapun juga, kebutuhan untuk membuat produk seseorang dibedakan mungkin memerlukan tindakan non-harga, di mana jika tidak berhasil, maka akan menggerakkan perusahaan itu keluar dari pasar. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.